Legenda Mbok Rondo Gundang atau Nyai Pandansari Sekar Sulasi. Abdi dalem Nyai Sekar Dadu Dewi Atika di Desa Gundang Sudio Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal Honda PCX, yang selalu setia menemani dalam setiap perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, dalam proses pengembaraan, berkelana, perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya ziarahi, serta akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah. Semoga dengan hadirnya konten ini semakin menambah wawasan kita akan Hasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana leluhur kita dulu dalam membangun adat dan budaya di negeri yang kita cintai ini, bagaimana para ulama-ulama kita dulu, para aulia Allah, para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah ini dalam menyebarkan agama Islam di bumi yang kita cintai ini dengan damai dan tentram, hingga Islam bisa diterima di segala lapisan masyarakat bumi ini, dan Islam saat ini menjadi agama yang mayoritas, agama yang besar, dan menunjukkan Islam menjadi agama yang benar-benar agama rahmatan lil alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, saat ini membelah kota Lamongan dalam edisi khusus Jelajah Lamongan, religi khusus Jelasa Kabupaten Lamongan, saat ini meluncur menuju makam keramat yang ada di Desa Gundang, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Karena di situ ada makam keramat yang lebih dikenal dengan sebutan makam Mbok Rondo Gundang. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, sampailah kita ke lokasi makam keramat yang ada tepat di sebelah masjid di Desa Gundang, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Inilah makam aulia Allah, wali Allah, tokoh yang luar biasa di daerah Lamongan, makam Mbok Rondo Gundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di makam keramat Mbok Rondo Gundang,
yang berada di Desa Gondang, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Bersama saya religi mantap. Ijen tata. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, inilah komplek makam keramat Borondo Gondang yang memiliki nama asli Nyai Pandansari Sekar Sulase, atau yang lebih dikenal dengan sebutan panggilan Nyai Sekar Sulase, yang berada di Desa Gondang, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, tepat di sebelah Masjid Gondang, di pinggir jalan, tidak jauh dari pertigaan. Yang ke kanan belok menuju ke Waduk Gondang, yang ke kiri adalah makam beliau, makam Borondo Gondang atau Nyai Sekar Sulase. Sahabatku, para pecinta wisata religi, bangunan cungkup makam keramat Nyai Sekar Sulase atau Borondo Gondang masih alami benar, masih betul-betul menunjukkan asli zaman peninggalan beliau, terbuat dari papan kayu jati yang kuno dengan ukiran seekor naga yang luar biasa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Para pemirsa semua yang dirahmati oleh Allah, sejarah beliau sangat panjang sekali sebagai abdi dalam dari Nyai Sekar Dadu Dewi Atika, yang kita semuanya mengetahui siapa Nyai Sekar Dadu Dewi Atika. Beliau adalah ibu kandung dari Sunan Giri Raden Ainul Yakin, istri dari Syekh Maulana Ishaq dari Blambangan. Borondo Gondang atau Nyai Sekar Sulase ini adalah abdi kinase yang sangat dipercaya sekali oleh Nyai Sekar Dadu Dewi Atika, istri Syekh Maulana Ishaq itu sendiri. Beliau setia menemani Nyai Sekar Dadu Dewi Atika mulai beliau masih kecil dulu di bumi Belambangan sampai beliau memutuskan untuk mengembara mencari suaminya dan anaknya, mencari Syekh Maulana Ishaq yang melakukan perjalanan panjang mulai dari Belambangan Banyuwangi sana sampai terdampar perahunya di daerah Sidoarjo, tepatnya di daerah Kepentingan Sawan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, yang sama persis di sini meninggalkan makam salah satu abdi dalam beliau, tapi oleh warga masyarakat sekitar lebih dikenal dengan sebutan makam Nyai Sekar Dadu. Dari daerah Sawan, Buduran, Sidoarjo ini, perjalanan rombongan Nyai Sekar Dadu Dewi Atika terus berlanjut sampai ke Surabaya, ke Gresik, Sedayu, daerah Sedayu Baru sampai ke Sedayu Lawas, terus kembali ke arah selatan, berjalan terus sampai ke wilayah Karanggeneng, Bali Tengah, ke deket ke Lamongan, ke Tikung, ke Mantuk, Kembang Bau, dan sampailah ke daerah Sugio di daerah Gondang ini. Karena kondisi capek atau mungkin apa waktu itu, akhirnya Nyai Sekar Dadu Dewi Atika bersama rombongan besarnya berniat untuk tinggal sementara sambil melepas lelah di daerah Pardikan ini, daerah Gondang ini. Dalam proses istirahat di daerah Gondang inilah Nyai Sekar Dadu Dewi Atika memutuskan untuk membuat gubuk kediaman baik untuk beliau dan rombongan, karena suasana di daerah Gondang ini cukup ramai, karena termasuk jalur perdagangan antara Mojopahit sampai ke Penyu Kampang Tuban, sampai ke daerah pesisir Laut Jawa. Melihat kondisi inilah akhirnya Dewi Atika yang melihat masyarakat yang banyak di daerah ini, dan memang sebagian sudah mengerti akan Islam dan masuk Islam, walau belum bisa mengerti membaca tulis Al-Quran. Akhirnya Dewi Atika Nyai Sekar Dadu
memerintahkan salah satu abdi dalam beliau yang bernama Nyai Sekar Suase untuk mengajarkan ilmu membaca Al-Quran kepada masyarakat yang ada di desa Gondang ini. Oleh karena itu, sejak saat itulah di daerah Gondang ini masyarakatnya semuanya pada berguru mengaji Al-Quran kepada Nyai Sekar Suase yang tidak lain abdi dalam dari Nyai Sekar Dadu Dewi Atika. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Setelah Nyai Sekar Dadu Dewi Atika berdiam diri di daerah ini sambil menanyai saudagar-saudagar pedagang-pedagang yang lalu lalang melewati daerah ini atas keberadaan putra beliau Raden Ainul Yakin serta suami beliau Syekh Maulana Ishaq. Akhirnya begitu mengetahui adanya kabar bahwasanya Raden Ainul Yakin bertempat tinggal di daerah Gresik yang sekarang ini menjadi daerah Giri, Kecamatan Kebomas, Gresik ini. Akhirnya beliau memutuskan untuk berangkat menuju ke daerah Gresik bersama rombongan. Tapi sebelum berangkat, Nyai Sekar Dadu Dewi Atika memerintahkan kepada Nyai Sekar Sulasi untuk tetap tinggal di daerah Gondang dalam menyebarkan agama Islam di daerah Gondang ini. Beliau berpesan kepada Nyai Sekar Sulase untuk tetap tinggal di sini dan mengajarkan membaca Quran kepada warga sekitarnya, warga Gondang dan sekitarnya. Perlu diketahui bahwasanya Nyai Sekar Sulase statusnya adalah seorang janda yang suaminya adalah pasukan dari Kerajaan Belambangan, prajurit dari Kerajaan Belambangan yang beliau gugur waktu membela Nyai Sekar Dadu Dewi Atika dalam proses pelariannya, pengembaraannya untuk mencari suami dan anaknya. Oleh karena itu berangkatlah Nyai Sekar Dadu dengan Dewi Atika menuju ke daerah Gresik dan sampailah beliau di daerah Gresik dan akhirnya di kemudian hari nanti makamnya ada di daerah Gresik di Bukit Kuanyar di daerah Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Kembali lagi ke Nyai Dewi Sekar Sulasi. Begitu beliau mendapatkan titah dari Nyai Atika Dewi Sekar Dadu untuk tetap tinggal di daerah Gondang dan mengajarkan ilmu membaca Al-Quran kepada warga masyarakat Gondang. Beliau dengan legowo dan ikhlas, dengan niat lillahi ta'ala, jihad fisabilillah menyebarkan agama Allah di bumi Gondang ini. Akhirnya beliau tetap tinggal di daerah Gondang dan mendirikan sebuah musola kecil serta rumah beliau, dan disinilah beliau mulai mengajarkan mengaji Al-Quran kepada masyarakat Gondang dan sekitarnya. Karena status beliau adalah seorang janda atau dalam bahasa Jawa Rondo, makanya beliau lebih dikenal dengan sebutan Mbok Rondo Gondang. Sahabatku, para pecinta wisata religi, setelah sekian lama beliau mengajarkan agama Islam di bumi Gondang ini, mengajarkan cara membaca dan menulis Al-Quran pada masyarakat desa Gondang dan masyarakat di sekitarnya. Karena usia sudah tua, akhirnya beliau meninggal dunia di tempat ini dan makamnya sekarang ada tepat di samping Masjid Gondang, tepat di pinggir jalan yang saat ini lebih kita kenal dengan sebutan makam Mbok Rondo Gondang, yang tidak lain adalah Nyai Sekar Sulase. Dan beliau adalah abdi dalam dari Nyai Sekar Dadu Dewi Atika yang pandai membaca Quran. Para pemirsa semuanya dirahmati Allah, demikianlah secara singkat siapa beliau Mbok Rondo Gondang. Semoga ini bisa menjadi referensi khusus buat kita semuanya akan bicara beliau Mbok Rondo Gondang ini, dan kebenaran hanya milik Allah. Kita hanya mampu untuk mendekati dari kebenaran itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku, para pecinta wisata religi, semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini, ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom
atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini, yang saat ini berada di makam keramat Borondong Gondang atau Nyai Sekar Sulasi ini, membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap. Ijen tata.